Halo semuanya, para pejuang NIP. Jumpa lagi dengan saya Desa Destia. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan membahas soal-soal TIU yang berkaitan dengan kaidah perkalian peluang, permutasi, dan kombinasi. Nah, di video saya sebelumnya saya sudah membahas tentang ini. Teman-teman boleh cek, boleh nonton bagi yang belum menonton. Nah, di video ini lanjutannya kita mulai dari soal yang pertama. Banyaknya bilangan ratusan lebih dari 200 yang dapat dibentuk dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 adalah catatan tidak boleh ada yang muncul dua kali dalam satu bilangan. Misal 233 tidak boleh. Nah, untuk menyelesaikan ini kita akan menggunakan kaidah perkalian ya teman-teman. Jadi untuk bilangan ratusan tentu membutuhkan 3 digit angka. Nah, untuk ratusan karena diminta lebih dari 200, berarti bisa diisi oleh 2, 3, 4, dan 5. Ada 4 pilihan. Total ada 6 pilihan angka di sini. Kalau satu sudah digunakan pada posisi ratusan, maka di posisi puluhan ini tersisa 5 pilihan saja ya. Karena harus berbeda, berarti harus berbeda angka-angkanya ya. Jadi kalau satu sudah digunakan pada posisi ratusan, berarti sisanya ada 5 pilihan di puluhan. Untuk satuan tentu juga ini sisanya sudah digunakan di puluhan, sudah digunakan di ratusan, berarti ini kita kurang 1. Jadi ada 4. Kemudian dengan kaidah perkalian ini kita kali 4 kali 5 20, 20 kali 4 80 bilangan. Jawabannya A. Kita lanjut ke soal nomor 2. Dalam satu pesta banyak tamu yang hadir adalah 30. Jika para tamu saling bersalaman, maka banyaknya salaman yang terjadi adalah. Nah, teman-teman di sini kita harus melihat dulu, kita identifikasi apakah ini memperhatikan urutan ataukah tidak. Kalau A bersalaman dengan B, apakah sama artinya dengan B bersalaman dengan A? Sama ya teman-teman, ini tetap dihitung satu kali. Ini tetap dihitung banyaknya salaman adalah 1. Kalau begitu untuk kasus bersalaman ini tidak memperhatikan urutan. Kalau tidak memperhatikan urutan berarti yang kita gunakan adalah kombinasi. 2 orang itu dapat melakukan salaman berarti kombinasi 2 dari 30 orang yang hadir. Kita gunakan rumus kombinasi C kombinasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N kurang R faktorial. Kombinasi 2 dari 30 berarti 30 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 30 kurang 2. Jadi N-nya ini 30, R-nya 2 ya. 30 kurang 2, 28 faktorial. Sama dengan, nah karena di bawah ini ada 28 faktorial, yang di atas 30 faktorial ini bisa kita tulis menjadi, yang di atas ya, pembilangnya bisa kita tulis menjadi 30 kali 29 kali 28 faktorial. Dibagi dengan 2 faktorial artinya 2 kali 1, 2 kali 1, 2 dikali dengan 28 faktorial. 28 faktorial dibagi 28 faktorial habis. 30 dibagi 2, 15. Berarti 15 dikali 29 sama dengan 435. Jawabannya E. Kita lanjut ke soal nomor 3. Untuk membuat panitia sebuah acara ada 2 orang calon ketua, 3 orang calon sekretaris, dan 2 orang calon bendahara, serta tidak satu pun yang dicalonkan pada 2 jabatan yang berbeda. Jika panitia terdiri dari 1 orang ketua, 1 sekretaris, dan 1 bendahara, maka berapa cara susunan panitia tersebut dapat dibentuk? Nah, untuk kasus seperti ini kita bisa gunakan aturan perkalian ya teman-teman. Jadi ini mudah sekali, kita langsung kalikan saja ini. 2 kali 3 kali 2. Karena untuk memilih ketua ada 2 cara, memilih sekretaris ada 3, dan memilih bendahara ada 2, maka total kita kalikan ya. 2 kali 3, 6, 6 kali 2, 12 cara. Jawabannya C. Kita lanjut ke soal nomor 4. Ini adalah soal tentang peluang. Dalam satu kantong berisi 20 kelereng kuning, 16 kelereng putih, dan 24 kelereng biru. Jika diambil secara acak satu buah kelereng dari kantong itu, persentase nilai kemungkinan terambil kelereng berwarna biru adalah.
Persentase kemungkinan. Nah, ini sama aja kita sebenarnya cari peluang ya. Peluang yang terambil adalah kelereng biru sama dengan banyaknya kelereng biru dibagi dengan banyaknya kelereng. Sama dengan biru ada 24, berarti 24 dibagi semua kelereng 20 tambah 16 tambah 24 sama dengan 24 dibagi 60. Kalau kita bagi 6, ini 4/10. 4/10 sama dengan 0,4. Kalau kita ubah ke dalam persen, ini adalah 40%. Caranya mengubah ke persen ya, kita kali 100. 0,4 dikali 100 itu 40, tambahkan persennya. 40%. C. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 5. Sebuah acara memerlukan panitia yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Tetapi tidak ada panitia yang menduduki jabatan lebih dari satu jabatan. Jika jabatan yang disediakan ada 2 orang calon ketua, 4 orang calon sekretaris, dan 2 orang calon bendahara, susunan panitia tersebut dapat dibentuk sebanyak titik-titik. Nah, ini sama ya dengan soal yang sebelumnya, sebenarnya mirip ya teman-teman. Kita bisa gunakan kaidah perkalian, jadi langsung saja kita kali 2 kali 4 kali 2 sama dengan 16. Cara semudah itu ya, jawabannya E. Kita lanjut ke soal nomor 6 tentang peluang. 2 buah dadu dilempar dalam waktu bersamaan, maka peluang munculnya angka dadu yang berjumlah 5 adalah. Nah, untuk peluang ini, supaya agar kedua dadu itu angka yang muncul berjumlah 5, yang mungkin adalah 1 ditambah 4, 2 ditambah 3, 3 ditambah 2, dan 4 ditambah 1. Total ada 4. Jadi peluang muncul angka dadu berjumlah 5 itu sama dengan 4 dibagi dengan banyaknya anggota ruang sampel adalah 36. Tentu ya, kalau mata dadu ini banyaknya anggota ruang sampel adalah 6 kali 6. Ini kalau kita jumlahkan kan seperti ini, sebanyak totalnya ada 36. Jadi 4/36. Kalau disederhanakan sama-sama dibagi 4, 1/9. Jawabannya C. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 7. Dari angka-angka 2, 3, 5, 7, dan 8, disusun bilangan yang terdiri atas 3 angka yang berbeda. Banyak bilangan yang dapat disusun adalah. Bisa juga dengan cara kita akan menentukan apakah menggunakan permutasi ataukah kombinasi. Untuk menentukan apakah menggunakan permutasi atau kombinasi, maka kita cek apakah di dalam soal ini urutannya diperhatikan atau tidak. Nah, coba kita lihat. Kalau 3 angka yang disusun misalnya 2, 3, 5, kemudian kalau saya balik 5, 3, 2, ini kan akan menjadi 2 buah bilangan yang berbeda. Kalau gitu urutannya diperhatikan, maka kita gunakan permutasi. 3 angka ya, 3 angka yang dipilih dari 5 angka. Permutasi 3 dari 5 sama dengan 5 faktorial dibagi 5 kurang 3. 2 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. 2 faktorial habis, kita kalikan 5 kali 4 kali 3, 5 kali 4 20, 20 kali 3 60. Atau teman-teman juga bisa menggunakan kaidah perkalian. Nah, di posisi ratusannya ini ada 5 pilihan angka, berarti di sini 5. Kalau 1 sudah digunakan di sini, maka sisanya di sini adalah 4. Sisanya di sini tentu ada 3 pilihan. Kemudian kita kali. Sama jawabannya 60. Oke. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 8. Banyaknya bilangan antara 1000 dan 4000 yang dapat disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dengan tidak ada angka yang sama adalah. Nah, ini teman-teman bisa gunakan aturan perkalian untuk bilangan antara 1000 dan 4000, berarti kita harus punya 4 digit. Nah, posisi yang pertama ini harus ditempati oleh angka 1, 2, dan 3 saja. Sedangkan 4 tidak, karena kita akan melihat bilangan di antara 1000 dan 4000. Artinya apa? Lebih dari 1000 kurang dari 4000.
4 tidak termasuk ya. Jadi di digit pertama posisi ribuan itu hanya bisa ditempati oleh 1, 2, atau 3. Artinya ada 3 pilihan saja. Nah, kalau 1 sudah digunakan di posisi ribuan, di posisi ratusan kita tersisa punya 5 pilihan saja. Kan ini total ada 6 angka, 6 pilihan. Kalau 1 sudah digunakan di ribuan, berarti di posisi ratusan tersisa 5. Kemudian di posisi puluhan tersisa 4. Ini kita kurang 1 ya. Berarti di satuan tersisa 3 pilihan saja. Dengan kaidah perkalian ini kita kalikan. Kalau saya mengalikan ini 20 kali 3, 60 kali 3, 180. Jawabannya D. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke nomor 9. Dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan disusun suatu bilangan terdiri 4 angka. Banyak bilangan genap dengan angka berbeda yang dapat disusun adalah. Ini mirip dengan soal nomor 8 yang sebelumnya ya. Kita akan gunakan kaidah perkalian. Jadi di sini ada bilangan 4 digit, berarti ribuan. Yang diminta di sini bilangan genap ya, dengan angka yang berbeda. Nah, kalau genap kita berarti lihat di satuannya ini hanya bisa diisi oleh 2, 4, atau 6 ya. Hanya bisa diisi oleh 2, 4, atau 6. Jadi hanya ada 3 pilihan. Nah, kemudian kalau satu pilihan sudah digunakan di posisi satuan, berarti di sini di posisi ribuan tersisa, ini ada 6, berarti tersisa hanya ada 5 pilihan saja, 5 cara saja. Kemudian di sini di posisi ratusan tentu kurangi 1 dari sini, kita punya 4 cara. Di sini kurangi 1 lagi, jadi kita punya 3 cara saja atau 3 pilihan. Dengan kaidah perkalian ini kita kali 5 kali 4 20, 20 kali 3 60, 60 kali 3 180. Jawabannya B. Mirip dengan soal yang nomor 8 tadi ya. Kita lanjut ke soal nomor 10. Perjalanan dari Palangkaraya ke Kapuas bisa melalui 2 jalan, dan dari Kapuas ke Banjarmasin bisa melalui 3 jalan. 2 jalan dan 3 jalan. Banyaknya cara untuk bepergian dari Palangkaraya ke Banjarmasin melalui Kapuas. Ada berapa cara? Nah, ini kita bisa gunakan kaidah perkalian. Kita langsung kalikan saja ya teman-teman. 2 dikali 3. Jadi ada 6 cara. C. Semudah itu ya. Ini Palangkaraya ke Kapuas. Dari Kapuas ke Banjarmasin. Ini 2 cara, ini 3 cara. Total ada 6 cara. Kita lanjut ke soal nomor 11. Jika seorang ibu mempunyai 3 kebaya, 5 selendang, dan 2 buah sepatu, maka banyaknya cara memasangkan kebaya, selendang, dan sepatu adalah. Ini kita gunakan kaidah perkalian juga ya. Kita kalikan saja 3 kali 5 kali 2. 3 kali 5, 15, 15 kali 2, 30. Jawabannya D. Semudah itu teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 12. Seorang peserta didik yang mengikuti ujian harus mengerjakan 7 soal dari 10 soal. Banyaknya cara peserta didik memilih soal yang akan dikerjakan adalah titik-titik chart. Nah, ini bisa kita lihat bahwa urutan tidak menjadi perhatian ya. Terserah dia mengerjakan soal yang mana, yang jelas 7 dari 10. Ini tidak memperhatikan urutan. Jadi kita gunakan kombinasi 7 dari 10 sama dengan 10 faktorial, rumusnya ya, n faktorial dibagi r faktorial. Dalam hal ini r-nya 7, berarti 7 faktorial dikali 10 kurang 7, 3 faktorial. Di bawah ada 7 faktorial, di atas ini pembilangnya 10 kali 9 kali 8, kita kali 7 faktorial saja, karena nanti akan habis dengan 7 faktorial yang di bawah. Kali 3, kali 2, kali 1. 7 faktorial dibagi 7 faktorial habis. 9 habis dibagi 3 menghasilkan 3. Kemudian 8 habis dibagi 2 menghasilkan 4. 3 kali 4, 12. 12 kali 10, 120 cara. Jawabannya A. Kita lanjut ke soal nomor 13. Dalam sebuah kantong terdapat 7 kelereng merah dan 4 kelereng putih. Banyak cara mengambil 2 kelereng merah dan 2 kelereng putih adalah titik-titik cara. Untuk menyelesaikan soal ini kita lihat kalau pengambilan kelereng, misalnya kelereng merah, ini tidak memperhatikan urutan, begitu juga kelereng putih ya. Jadi karena tidak memperhatikan urutan, nanti yang akan kita gunakan adalah kombinasi, rumus kombinasi. Kemudian di sini ada kata dan. Nanti ini kalau kita ketemu yang seperti ini, kita kalikan ya. Kita gunakan kaidah perkalian. Jadi
kombinasi 2 kelereng merah dari 7, berarti kombinasi 2 dari 7, dan dikali kombinasi kelereng putih 2, berarti 2 kelereng putih dari 4. Kombinasi 2 dari 4 sama dengan, rumus kombinasi ingat, berarti 7 faktorial dibagi 2 faktorial, kemudian 7 kurang 2, 5 faktorial, dikali 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 kurang 2, 2 faktorial. Ini sama dengan 7 faktorial, berarti 7 kali 6 kali 5 faktorial. Kenapa hanya kita kali 5? Karena di penyebutnya ada 5 faktorial, nanti akan habis. Per 2 kali 1 kali 5 faktorial. Ini habis 5 faktorial. 6 habis dibagi 2 menghasilkan 3. 7 dikali 3, 21. Dibagi 1, 21. Dikali 4 kali 3 kali 2 faktorial, karena di bawah ada 2 faktorial. 2 faktorial berarti 2 kali 1. 2 faktorial habis. 4 dibagi 2 menghasilkan 2. 2 kali 3, 6. Berarti 21 kali 6. Sama dengan 126 cara. Jawabannya C. Kita lanjut ke soal terakhir. Sebuah kompetisi sepak bola diikuti 12 kesebelasan. Pada babak awal, setiap kesebelasan harus bertanding satu sama lain. Kalau bertanding satu sama lain, berarti ada 2 ya. Ada 2 kesebelasan. Banyak pertandingan pada babak awal adalah, nah ini tidak memperhatikan urutan. Jadi kita gunakan kombinasi 2 dari 12. Karena dalam suatu pertandingan pasti kan ada 2 tim ya. C2 dari 12 sama dengan menggunakan rumus kombinasi, berarti 12 faktorial dibagi 2 faktorial dikali dengan 12 kurang 2, 10 faktorial. Penyebutnya memuat 10 faktorial, berarti pembilang 12 kali 11 dikali 10 faktorial dibagi dengan 2 kali 1 kali 10 faktorial. 10 faktorial habis, 12 dibagi 2 menghasilkan 6, 6 kali 11, 66. Jawabannya B. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Kalau suka jangan lupa klik like, komen di bawah kalau kalian mau request materi atau bertanya. Jangan lupa subscribe channel saya bagi yang belum subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan share video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.